Shalom buat kita semua. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, kita bersama berdoa. Firman-Mu Tuhan kami terus rindukan, bagaikan orang yang haus. Karena kami tahu dengan firman-Mu, kami dapat menjalani hidup ini dalam tuntunan terang-Nya. Sehingga menapaki kehidupan ini, kami dapat berjalan dengan baik, terlebih seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus tolong kami dalam membaca merenungkan firman-Mu saat ini, dan untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Amsal pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-15 berbunyi, "Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus." Amin. Diberkatilah kita semua yang terus membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita hidupi dalam perjalanan hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah lirik lagu yang kurang lebih begini. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Nah, lirik lagu ini mengatakan bahwa perjalanan hidup ini berliku-liku. Ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak cobaan yang merintangi kita. Tak terkecuali ketika kita hendak datang kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup beriman kita, ada begitu rupa-rupa tantangan, ada begitu rupa-rupa cobaan yang merintangi kita, yang menggoda kita untuk beralih dari jalan Tuhan. Ketika kita ingin berjalan menapaki hidup ini, menuju kepada Tuhan dalam kehendak Tuhan, pasti kita dirintangi oleh banyak godaan yang menggoda kita untuk beralih dari jalan itu. Mengapa? Karena dalam kenyataan hidup, sepertinya dengan godaan itu akan membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih senang. Tetapi ternyata itu hanya sesaat tanpa kita sadari dan akan berujung pada kehancuran, bahkan kebinasaan kekal. Tetapi jika kita menapak jalan hidup kita di jalan Tuhan, sudah dipastikan bahwa pada akhirnya kita akan tetap memiliki kehidupan kekal yang telah dianugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, olehnya itu kita diingatkan agar terus mencintai hikmat, mencintai firman Tuhan yang akan terus menuntun, mengarahkan, menerangi perjalanan hidup beriman kita. Sejauh mana kerinduan kita akan hikmat Tuhan. Untuk tetap hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan. Bukan berdasarkan hikmat dunia ini, tetapi hikmat yang daripadanya, dari Allah itu sendiri. Bacaan kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam bagian ini kita dinasihati untuk terus mencari hikmat. Dan orang yang berhikmat diingatkan untuk tidak menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Orang yang berhikmat menjauhi jalan orang fasik, orang jahat itu. Tidak melaluinya. Tidak menyimpang kepada jalan orang fasik. Tidak menempuh
jalan orang yang jahat, tetapi berpaling dari jalan itu dan terus berjalan menapaki hidup di jalan Tuhan. Memang kita harus akui Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa menapak jalan Tuhan tidaklah mudah. Menapak jalan Tuhan tidaklah cepat. Tetapi yang pasti ketika menapak jalan Tuhan, pasti yang terbaik yang kita alami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Teguhkan hati kita. Dan untuk mengakhiri malam ini, sebelum kita mengakhiri malam ini, mari bersama kita bangun tekad untuk terus menapak jalan Tuhan dengan tetap setia. Sebab menapak jalan Tuhan pastilah ujungnya adalah yang terbaik. Walaupun rintangan cobaan kita harus halau, kita harus lewati. Tetapi dalam keteguhan iman, dengan tuntunan hikmat Allah, kita dapat melewati semuanya itu. Tuhan akan menolong saya, menolong Bapak Ibu Saudara-saudari, menolong kita semua. Teruslah hidup dalam kebenaran, dalam terang firman Tuhan. Karena itu, teruslah mencari hikmat dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Harus kami akui Tuhan, bahwa kami lemah. Menapak jalan-Mu, sering kami tidak setia. Godaan rintangan menghalangi kami. Dan biarlah kami terus menyadari itu dengan tuntunan hikmat-Mu, sehingga kami tidak mengikuti godaan dan rintangan itu, tetapi terus menapak jalan Tuhan dengan tetap setia, sehingga kami terus hidup memuliakan-Mu saja. Bersyukur untuk firman-Mu kesempatan ini. Tuhan, tolonglah kami dengan tuntunan Roh Kudus untuk dapat terus menghidupinya. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan anugerahkan lagi bagi kami saat ini. Kami akan mengakhiri kegiatan aktivitas kami dan beristirahat. Mohon Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.